Pada suatu waktu yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa ke tengah-tengah kaum Bani Israel sebagai seorang nabi yang membawa pesan tauhid dan kebaikan. Namun, tak seperti nabi lainnya, Nabi Isa dikaruniai berbagai mukjizat yang luar biasa sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mukjizat Nabi Isa mengandung pesan yang dalam, menggugah hati, dan menguatkan keimanan. Berikut adalah kisah-kisah mukjizat Nabi Isa yang terjalin menjadi cerita. Bayi yang berbicara. Kisah mukjizat Nabi Isa dimulai bahkan sebelum ia dewasa. Pada saat Nabi Isa masih dalam buayan ibunya, Maryam. Setelah melahirkan Nabi Isa, Maryam membawa bayinya pulang ke kampung halaman. Masyarakat kaget dan tak percaya melihat Maryam yang sebelumnya dikenal sebagai wanita suci, kini membawa seorang bayi tanpa seorang suami. Mereka menuduh Maryam dengan berbagai tuduhan yang menyakitkan. Namun, saat itulah bayi Isa berbicara untuk pertama kalinya, meskipun usianya masih sangat belia. Bayi kecil itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Bayi Isa menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membela kesucian ibunya. Kaum Bani Israel yang menyaksikan peristiwa itu terdiam, takjub dengan keajaiban yang terjadi. Mukjizat ini menjadi tanda pertama kenabian Nabi Isa sejak ia masih bayi. Membentuk burung dari tanah liat. Seiring berjalannya waktu, Nabi Isa tumbuh dewasa dengan penuh kebijaksanaan dan ketakwaan. Ia berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagian besar kaumnya meragukan kenabiannya dan menuntut bukti. Suatu hari, Nabi Isa mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya menjadi seekor burung. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia meniup tanah liat itu dan tiba-tiba burung tanah liat itu hidup dan terbang ke langit. Kaum yang menyaksikan keajaiban ini terkejut. Mukjizat ini menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha kuasa atas kehidupan, dan Nabi Isa hanyalah perantara yang diberikan keistimewaan sebagai utusannya, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta. Dakwah Nabi Isa terus berlanjut. Namun, tantangan yang ia hadapi semakin besar. Kaum Bani Israel ingin melihat tanda-tanda keajaiban yang lebih nyata. Maka, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa menunjukkan mukjizat lain yang semakin membuat kaumnya takjub. Ia mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang sulit diobati pada masa itu, termasuk kebutaan sejak lahir dan penyakit kusta. Suatu hari, seorang lelaki buta datang kepada Nabi Isa. Dengan kasih sayang, Nabi Isa menyentuh matanya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu juga, lelaki tersebut bisa melihat dunia untuk pertama kalinya. Pada hari yang berbeda, seorang penderita kusta yang dijauhi masyarakat karena penyakitnya memohon kesembuhan kepada Nabi Isa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa menyembuhkannya hanya dengan doa dan sentuhannya. Mukjizat ini membuat masyarakat semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa melalui Nabi Isa, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Namun, mukjizat terbesar Nabi Isa adalah kemampuannya menghidupkan orang mati, yang ia lakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, keluarga seorang pemuda yang telah meninggal mendatangi Nabi Isa. Keluarga tersebut sangat berduka dan memohon agar Nabi Isa membantu mereka. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kuasanya untuk membangkitkan pemuda itu. Tak lama, pemuda yang sudah lama terbaring dalam kubur kembali hidup. Mukjizat ini begitu menggetarkan hati orang-orang yang melihatnya. Banyak di antara mereka yang segera mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima Nabi Isa sebagai utusannya. Dengan mukjizat ini, Nabi Isa menunjukkan bahwa hidup dan mati sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada satupun manusia yang dapat melakukannya tanpa izinnya. Hidangan dari langit. Mukjizat lain yang tak kalah menakjubkan terjadi ketika para murid Nabi Isa meminta suatu tanda berupa hidangan yang turun dari langit. Mereka ingin melihat sendiri tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keimanan mereka. Nabi Isa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hidangan itu sebagai rahmat dan penguat keimanan bagi para pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Isa dan hidangan pun turun dari langit dengan penuh berkah. Nabi Isa mengingatkan para pengikutnya agar tidak melupakan nikmat tersebut dan tidak menjadi kufur.
Mereka pun menyantap hidangan tersebut dengan penuh rasa syukur, menyadari betapa besar kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat-mukjizat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa mengandung pesan-pesan yang mendalam. Setiap mukjizat bukanlah sekadar keajaiban, melainkan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneguhkan hati umat bahwa Nabi Isa adalah seorang utusannya. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa keimanan adalah jalan menuju keberkahan, dan mukjizat adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang terpilih. Dengan mukjizat-mukjizat tersebut, Nabi Isa menyampaikan risalah yang penuh kebaikan dan mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Mukjizat-mukjizat itu tetap dikenang sebagai bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian Isa yang membawa ajaran cinta, pengampunan, dan kedamaian bagi umatnya. Nabi Isa atau Yesus dalam tradisi Kristen dikenal dalam agama Islam sebagai seorang nabi yang memiliki mukjizat luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Terdapat beberapa kisah penting yang berkaitan dengan mukjizat ini, meskipun sumber detail tentang nama dan kisah mereka lebih banyak ditemukan dalam tradisi Kristen daripada dalam sumber-sumber Islam. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berhubungan dengan mukjizat ini. Pertama, Lazarus. Nabi Isa menghidupkan Lazarus. Pada suatu hari di tanah Palestina, kabar duka menyebar di antara penduduk sebuah desa kecil. Seorang pemuda bernama Lazarus yang dikenal karena kebaikan hatinya telah meninggal dunia. Kematian Lazarus membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarganya, terutama bagi kedua saudara perempuannya, Maryam dan Marta. Mereka menangis penuh duka, memikirkan saudara tercinta yang telah tiada. Maryam dan Marta tahu bahwa Nabi Isa yang telah dikenal karena mukjizat-mukjizatnya berada di desa terdekat. Dengan penuh harap dan kepercayaan, mereka mengirim utusan untuk menyampaikan kabar ini kepada Nabi Isa, berharap beliau bisa datang dan melakukan sesuatu untuk Lazarus. Ketika utusan itu tiba, Nabi Isa tengah duduk bersama para pengikutnya. Dengan wajah serius dan napas yang tertahan, utusan itu menyampaikan, "Wahai Isa, putra Maryam, Lazarus, teman dekatmu, telah meninggal." Kedua saudaranya, Maryam dan Marta, sangat berduka. Mereka berharap engkau datang untuk melihatnya. Nabi Isa terdiam sejenak, menundukkan kepalanya dalam doa. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kuasanya. Dengan suara penuh ketenangan, Nabi Isa berkata kepada para muridnya, "Mari kita pergi kepada Lazarus. Ini bukan kematian yang kekal, melainkan kesempatan agar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat." Para pengikut Nabi Isa pun mengikutinya dengan penuh keingintahuan. Mereka berjalan menuju rumah Lazarus dengan perasaan campur aduk antara sedih dan penasaran. Setibanya di sana, mereka disambut oleh tangisan keluarga dan kerabat Lazarus yang berkumpul. Maryam segera berlari menemui Nabi Isa. Air matanya belum kering. Dengan suara penuh kesedihan, Maryam berkata, "Wahai Isa, jika engkau berada di sini, saudaraku Lazarus mungkin tidak akan meninggal." Matanya penuh dengan rasa harap. Nabi Isa memandang Maryam dengan kasih sayang dan menjawab, "Jangan khawatir Maryam. Percayalah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Lazarus akan hidup kembali." Kemudian, ia meminta untuk diantarkan ke tempat Lazarus dikebumikan. Para pengikut Nabi Isa dan warga desa pun berjalan bersama-sama menuju kuburan Lazarus. Di sana, Marta, saudara perempuan Lazarus yang lain, menemui Nabi Isa dan berkata dengan nada ragu, "Wahai Isa, saudaraku telah mati selama 4 hari. Tubuhnya mungkin sudah membusuk. Apakah engkau benar-benar bisa menghidupkannya kembali?" Dengan senyum tenang, Nabi Isa menjawab, "Jika engkau percaya, engkau akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segalanya." Lalu, Nabi Isa berdiri di depan makam Lazarus. Semua orang yang hadir menatapnya dengan perasaan takjub dan penuh harap. Mereka menunggu dalam keheningan yang tegang. Nabi Isa menutup matanya, mengangkat kedua tangannya, dan berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan langit dan bumi, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarku. Namun aku berdoa agar mereka yang menyaksikan ini dapat melihat kebesaran-Mu dan percaya bahwa engkau yang mengutusku." Setelah berdoa,
Nabi Isa memandang makam Lazarus yang tertutup batu besar. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia berseru, "Lazarus, bangkitlah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Suasana hening. Waktu terasa seolah-olah berhenti. Orang-orang menahan napas, jantung mereka berdetak kencang, menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam makam, dan perlahan-lahan Lazarus keluar dengan langkah yang tertatih-tatih, masih terbungkus kain kafan. Wajahnya pucat, tetapi matanya terbuka. Orang-orang yang melihatnya menjerit kaget dan kagum. Lazarus yang telah mati selama 4 hari, kini berdiri hidup di hadapan mereka. Maryam dan Marta segera berlari dan memeluk saudara mereka dengan penuh haru. Mereka menangis, tapi kali ini air mata bahagia. Mereka menyadari bahwa mukjizat telah terjadi di depan mata mereka. Lazarus, yang baru saja kembali dari kematian, menatap Nabi Isa dengan mata penuh syukur dan bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi, wahai Isa?" Nabi Isa tersenyum dan berkata, "Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau kembali hidup karena izinnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup, yang memberi kehidupan dan mengambilnya sesuai kehendaknya." Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini bersujud dan berdoa. Mereka kini yakin bahwa Nabi Isa adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa mukjizat sebagai tanda kekuasaannya. Sejak saat itu, kisah Nabi Isa yang membangkitkan Lazarus tersebar ke seluruh pelosok negeri, menguatkan keimanan banyak orang. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua yang menyaksikannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas hidup dan mati, dan hanya kepadanya semua kembali. Mukjizat itu bukan hanya untuk Lazarus atau keluarganya, tetapi juga sebagai tanda bagi semua umat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Kedua, mukjizat menghidupkan anak laki-laki di Nain. Di sebuah desa kecil bernama Nain, penduduk berkumpul di sepanjang jalan. Suara tangisan dan isak sedih memenuhi udara yang suram, menyertai sebuah prosesi jenazah. Seorang ibu tua yang malang berjalan di belakang keranda anak laki-lakinya satu-satunya yang telah meninggal dunia. Wanita itu menangis dalam duka mendalam, kehilangan satu-satunya tumpuan hidupnya. Semua orang yang hadir turut merasakan kesedihannya karena ia kini benar-benar sebatang kara. Di tengah kesedihan itu, tampak seorang laki-laki berjalan memasuki desa bersama para pengikutnya. Itulah Nabi Isa yang terkenal dengan kelembutan hatinya dan mukjizat-mukjizat yang ia lakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melihat prosesi pemakaman itu, Nabi Isa berhenti dan memandang sang ibu dengan penuh rasa iba. Ia mendekati salah seorang warga yang sedang menangis dan bertanya, "Apa yang terjadi? Siapa yang meninggal?" Warga itu menjawab dengan sedih, "Itu adalah anak laki-laki satu-satunya dari seorang janda di desa ini. Dialah tumpuan hidupnya, dan sekarang ia benar-benar sebatang kara." Nabi Isa terdiam sejenak, merasakan duka mendalam yang dirasakan oleh wanita tua itu. Dengan kelembutan dan kasih sayang, ia berjalan mendekati sang ibu yang tengah menangis sambil menatap keranda anaknya. Sang ibu, yang masih tenggelam dalam kesedihan, tidak menyadari kehadiran Nabi Isa di dekatnya. Nabi Isa meletakkan tangannya di pundak wanita tua itu dan berkata dengan lembut, "Jangan menangis." Wanita itu mendongak dan melihat wajah Nabi Isa yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Meski hatinya hancur, ada secercah harapan yang muncul di dalam hatinya. Seolah-olah kehadiran Nabi Isa membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Nabi Isa kemudian mendekati keranda yang ditandu oleh beberapa orang. Semua orang terdiam, menahan napas, bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Nabi ini. Ia menatap tubuh anak muda itu dengan penuh perhatian, lalu meletakkan tangannya di atas keranda. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, Nabi Isa berseru, "Hai pemuda, bangkitlah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Suasana menjadi sunyi. Semua orang yang hadir menahan napas, mata mereka terbelalak, dan hati mereka berdegup kencang. Mereka menunggu, bertanya-tanya, apakah sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Perlahan, tubuh pemuda yang terbaring kaku itu mulai bergerak. Matanya terbuka, napasnya kembali, dan dengan pelan, ia duduk di atas keranda. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu berteriak dalam keheranan dan ketakjuban. Mereka tak percaya bahwa pemuda yang telah mati itu kini hidup kembali di hadapan mereka.
Pemuda itu menatap sekeliling dengan bingung, lalu melihat ibunya yang tengah terisak-isak. Sang ibu segera mendekat, memeluk anaknya dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Ia menangis, namun kali ini tangis bahagianya tak dapat tertahan. Dengan suara terbata-bata, sang ibu berkata kepada Nabi Isa, "Terima kasih wahai Isa, engkau telah mengembalikan anakku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu." Nabi Isa tersenyum lembut dan berkata, "Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanyalah hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup telah menunjukkan kekuasaannya kepadamu. Bersyukurlah kepadanya." Anak muda itu yang baru saja kembali dari kematian menatap Nabi Isa dengan penuh rasa terima kasih dan bertanya, "Siapakah engkau, wahai orang yang mulia?" Nabi Isa menatap pemuda itu dan menjawab dengan lembut, "Aku adalah Isa, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah mengembalikanmu kepada ibumu agar engkau menjadi pengingat bagi semua yang hadir di sini." Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk hidup dan mati. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Mereka tidak pernah melihat mukjizat sedahsyat ini. Berita tentang mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan anak laki-laki di Nain menyebar ke seluruh desa dan wilayah sekitar. Banyak yang segera beriman dan mengakui bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembawa pesan kebaikan dan rahmat bagi umat manusia. Sejak hari itu, ibu tua di Nain tidak lagi merasa sendiri. Ia selalu mengingat bahwa hidupnya dan hidup anaknya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa melanjutkan perjalanannya, membawa pesan cinta dan harapan bagi umat yang membutuhkan. Ketiga, mukjizat menghidupkan anak perempuan Yairus. Di suatu sore yang tenang di Galilea, seorang lelaki bernama Yairus berlari dengan napas tersengal menuju tempat Nabi Isa berada. Yairus adalah seorang pemimpin rumah ibadah, seorang yang dikenal saleh dan dihormati di kalangannya. Namun, hari itu, wajahnya penuh kegelisahan dan kecemasan yang mendalam. Putri tunggalnya, seorang gadis kecil yang sangat ia cintai, sedang terbaring sakit di rumah. Para tabib telah berusaha, tetapi tak satu pun dari mereka mampu menyembuhkan penyakit gadis kecil itu. Yairus mendengar bahwa Nabi Isa berada di dekat kota itu, dan dengan penuh harap, ia segera mencari dan menemui Nabi Isa. Ketika Yairus akhirnya menemukan Nabi Isa di tengah kerumunan, ia segera berlutut di depan Nabi itu dan memohon, "Wahai Isa, putriku sedang sekarat. Datanglah, kumohon, letakkan tanganmu padanya agar ia sembuh dan hidup kembali." Nabi Isa memandang Yairus dengan tatapan penuh belas kasih. Ia mengangguk dan berkata dengan tenang, "Mari kita pergi ke rumahmu." Maka mereka pun segera berjalan menuju rumah Yairus, diikuti oleh kerumunan orang yang penasaran. Namun, sebelum mereka tiba, seorang pembantu dari rumah Yairus datang tergesa-gesa dan berkata dengan nada sedih, "Tuan, tidak perlu merepotkan Nabi Isa lagi. Putrimu telah meninggal dunia." Wajah Yairus seketika menjadi pucat. Air matanya mengalir membayangkan bahwa ia tidak akan pernah lagi melihat senyuman anaknya. Namun Nabi Isa menepuk pundaknya dan berkata dengan suara lembut, "Jangan takut Yairus, tetaplah beriman, anakmu akan baik-baik saja." Meski hatinya diliputi kesedihan, Yairus mencoba menguatkan imannya. Bersama Nabi Isa dan beberapa muridnya, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Ketika mereka tiba, suasana di rumah itu dipenuhi oleh suara tangisan dan ratapan keluarga, serta kerabat yang berkumpul untuk berduka. Istri Yairus yang berlutut di sisi ranjang anaknya, menangis terseduh-seduh, sementara tubuh gadis kecil itu terbaring kaku, wajahnya pucat dan dingin. Melihat kesedihan yang begitu dalam di sekitarnya, Nabi Isa menenangkan kerumunan dan berkata, "Mengapa kalian menangis dan meratap? Anak ini tidak mati, ia hanya tertidur." Orang-orang yang mendengarnya merasa bingung, bahkan ada yang tertawa kecil penuh sinis. "Bagaimana mungkin ia tertidur? Ia sudah meninggal," gumam mereka di antara isak tangis. Namun, Nabi Isa tidak memperdulikan mereka. Ia meminta agar hanya Yairus, istrinya, dan 3 muridnya yang masuk ke dalam kamar bersama-sama dengannya. Setelah pintu ditutup, suasana di dalam kamar menjadi tenang. Nabi Isa mendekati ranjang gadis kecil itu, wajahnya penuh kasih sayang. Ia kemudian menggenggam tangan gadis itu dengan lembut dan berkata dengan suara penuh keyakinan,
"Hai anak, bangkitlah." Waktu seakan berhenti. Yairus dan istrinya menahan napas, berharap sesuatu yang ajaib terjadi. Perlahan, warna kembali ke wajah pucat gadis itu. Matanya bergerak, lalu terbuka, dan ia menatap Nabi Isa yang tersenyum kepadanya. Gadis kecil itu bangkit duduk, menatap kedua orang tuanya yang kini menangis bahagia. Dengan suara pelan namun jelas, Nabi Isa berkata kepada mereka, "Berikanlah anak ini sesuatu untuk dimakan." Yairus dan istrinya segera memeluk anak mereka, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Air mata yang tadi penuh duka kini berubah menjadi air mata syukur. Sang ibu membelai rambut anaknya, sementara Yairus memandang Nabi Isa dengan mata yang penuh rasa hormat dan syukur yang dalam. "Terima kasih wahai Isa, engkau telah mengembalikan kebahagiaan dalam keluarga kami," ujar Yairus dengan suara tergetar. Nabi Isa tersenyum dan berkata, "Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kekuasaannya yang besar. Jagalah iman kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka yang beriman." Kabar tentang mukjizat Nabi Isa yang membangkitkan anak Yairus segera menyebar ke seluruh kota. Orang-orang berbicara tentang bagaimana anak yang telah mati hidup kembali dengan sentuhan dan doa Nabi Isa. Peristiwa ini tidak hanya menjadi pelipur lara bagi keluarga Yairus, tetapi juga memperkuat keimanan orang-orang yang menyaksikannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas hidup dan mati, dan bahwa Nabi Isa adalah utusannya yang membawa kebenaran. Mukjizat itu menjadi bukti nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa dan menguatkan keyakinan bahwa keimanan dan doa memiliki kekuatan yang tidak terukur. Keempat, menghidupkan putra Nabi Nuh. Imam Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, orang-orang Hawariyun, para pengikut Nabi Isa, pernah berkata kepada Isa bin Maryam, "Dapatkah engkau membangkitkan satu orang saja yang pernah menyaksikan kejadian bencana banjir, agar ia dapat menceritakan kejadian itu langsung kepada kami?" Maka Isa pun pergi dengan diikuti oleh sejumlah Hawariyun hingga mereka sampai di sebuah gundukan tanah. Lalu Isa mengambil satu genggam dari tanah itu dengan tangannya, lalu ia berkata, "Apakah kalian tahu apa ini?" Mereka menjawab, "Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Isa menjelaskan, ini adalah mata kaki milik Ham bin Nuh. Lalu tanah tersebut dipukulkan dengan tongkatnya seraya berkata, "Bangkitlah kamu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu seseorang bangkit dari tanah itu dengan menyekat tanah dari kepalanya yang telah beruban. Lalu Nabi Isa bertanya, "Apakah seperti ini ketika kamu meninggal dunia?" Ia menjawab, "Tidak. Aku meninggal dunia ketika aku masih muda, namun aku mengira sudah tiba saatnya hari kiamat yang membuatku ketakutan hingga rambutku sampai beruban." Lalu Nabi Isa berkata, "Ceritakanlah kepada kami tentang kapal Nabi Nuh." Lalu ia menuturkan, kapal itu memiliki panjang 1.200 hasta dan lebar 600 hasta. Kapal itu memiliki 3 lantai. Satu lantai terdapat hewan peliharaan dan binatang liar. Satu lantai lagi terdapat manusia, dan satu lantai lainnya terdapat berbagai jenis burung. Ketika kotoran hewan telah semakin banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nuh untuk memegang ekor gajah. Lalu ketika Nuh memegang ekor tersebut, maka jatuhlah babi jantan dan babi betina, lalu keduanya melahap kotoran tersebut. Lalu ketika tikus mulai menggerogoti badan kapal dengan giginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk memukul di tengah-tengah antara dua mata macan. Dan ketika Nuh melakukannya, maka keluarlah kucing jantan dan kucing betina dari bagian hidungnya. Lalu keduanya mengejar tikus untuk tidak menggerogoti kayu yang ada di kapal itu lagi. Kemudian Nabi Isa ditanya, bagaimana Nuh dapat mengetahui bahwa bumi telah selesai ditenggelamkan semuanya? Nabi Isa menjawab, Nuh mengutus seekor burung gagak untuk mencari tahu keadaan di luar sana. Lalu burung itu menemukan bangkai dan hinggap di sana, mengacuhkan perintah Nuh. Maka Nabi Nuh mengutuknya dengan rasa takut hingga sampai sekarang ia tidak dapat mengenali rumah. Kemudian Nuh mengutus seekor burung merpati. Lalu ia segera kembali dengan menggigit sebuah daun zaitun di paruhnya dan mencengkram buah tin di cakarnya. Maka Nabi Nuh pun memahami bahwa bumi telah selesai ditenggelamkan. Kemudian Nabi Nuh mengelus waran hijau yang ada di leher burung tersebut dan mendoakannya agar selalu dalam kebahagiaan dan keamanan
Sejak saat itu hingga sekarang, burung merpati mengenali rumah tempat ia harus kembali. Lalu Hawariyun berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Rasulullah, dapatkah kita mengajak orang ini untuk menginap di rumah kita agar ia dapat beristirahat dan menceritakan semuanya secara lengkap?" Nabi Isa menjawab, "Bagaimana mungkin kalian dapat membawa seseorang yang sudah dihentikan rezekinya?" Kemudian Nabi Isa berkata kepada jasad tersebut, "Kembalilah kamu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka jasad itu pun kembali menjadi tanah. Dalam ajaran Islam, kemampuan Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebuah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa sebagai bukti kenabiannya. Keajaiban ini juga memperkuat pesan bahwa Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran dan petunjuk bagi umatnya. Tujuan mengambil pelajaran dari mukjizat Nabi Isa bagi kaum muslim adalah untuk memperkuat iman, meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperdalam pemahaman tentang kebesaran dan kekuasaannya. Dalam Al-Quran, mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa, seperti menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbicara saat masih bayi, bukan sekadar keajaiban, tetapi bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Pelajaran dari mukjizat ini mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingatkan kita bahwa semua keajaiban itu adalah bentuk rahmat serta kasih sayangnya kepada hambanya. Mukjizat Nabi Isa juga mengajarkan tentang nilai-nilai keteladanan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang nabi yang menghadapi banyak cobaan dan tantangan, Nabi Isa tetap sabar, tegar, dan penuh kasih terhadap umatnya. Kaum muslim dapat belajar untuk selalu mengutamakan kebaikan, kasih sayang, dan keikhlasan dalam menghadapi tantangan hidup, serta selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan. Dengan mengambil hikmah dari mukjizat ini, kaum muslim diingatkan untuk memperkuat keyakinan mereka dan meneladani sifat-sifat mulia Nabi Isa dalam kehidupan sehari-hari,